demo menolak kenaikan tarif masuk. Berhenti mendadak ketika rangkaian halilintar tengah menanjak. Ia harus menyewa jeep tur keliling Merapi. Kereta wahana halilintar yang berada di kawasan Dunia Fantasi Ancol, Jakarta Utara berhenti mendadak ketika rangkaian halilintar tengah menanjak. Serem banget, disuruh turun dong. Disuruh turun. Bayangin berhenti tengah jalan. Lihat, kita udah ngantri, orang udah pada panik. Kereta wahana halilintar yang sedang dinaiki 24 orang pengunjung itu berhenti selama 21 menit. Kereta berhenti tiba-tiba karena sensor keamanan mendeteksi adanya gangguan, sehingga membuat fungsi keamanan wahana menghentikan kereta di jalur aman. Kejadian ini pun membuat panik para penumpang kereta wahana halilintar. Serem banget, disuruh turun dong. Corporate Communication PT Pembangunan Jaya Ancol membenarkan adanya peristiwa itu. Menurut pihak Ancol, kejadian itu disebabkan oleh sistem keamanan yang mendeteksi adanya kesalahan. Melihat kejadian itu, sejumlah operator wahana halilintar langsung melakukan evakuasi terhadap pengunjung yang masih berada di atas dan diarahkan ke tangga darurat. Klarifikasi ya video yang beredar di media sosial di mana menggambarkan terjadi di Halilintar Dufan, itu menggambarkan posisi kereta yang berhenti saat posisi menanjak. Memang itu terjadi di tanggal 7 Maret kemarin sekitar pukul 2 siang hari. Memang kami membenarkan terjadinya hal tersebut dan kami mohon maaf kepada seluruh pengunjung Dufan, khususnya yang saat itu sedang menaiki dan sedang mengantri wahana halilintar. Namun kami pastikan bahwa sistem keamanan wahana halilintar itu berfungsi. Jadi mesin tornado ini trouble dan lihat tampak orang di sini. Nyala-nyala di sini terancam Evakuasi ke IC. Terus mati ya. Jadi membandingkan di tornado ini. Salah satu wahana di lokasi wisata Dunia Fantasi atau Dufan mendadak mengalami gangguan. Wahana ini berhenti saat sedang berputar dan membawa puluhan pengunjung. Jadi mesin tornado ini trouble dan lihat tampak orang. Dalam video amatir yang menyebar di media sosial, terlihat wahana tornado yang ada di Dufan Taman Impian Jaya Ancol tiba-tiba berhenti saat tengah berputar. Menurut pihak Ancol, kejadian ini terjadi pada 24 Desember 2022 lalu. Kejadian ini tidak berlangsung lama, saudara, karena petugas langsung melakukan evakuasi terhadap para pengunjung dari wahana tersebut. Jadi mesin tornado. Dari video yang beredar di sosial media di hari ini ya, memang kejadian itu terjadi di Tornado Dufan, tapi bukan di tanggal 31 Desember hari ini, tapi kejadiannya adalah di tanggal 24 Desember lalu. Memang terjadi ada wahana tornado ini ada sensor yang ternyata terindikasi kurang pas sehingga safety-nya atau keamanannya dia berfungsi dan permainan pun berhenti di posisi tertentu. Jadi memang ini adalah bagian dari salah satu
fungsi dari safety-nya wahana untuk menjaga agar penumpang tetap selamat. Jadi memang terjadi di sekitar jam 4 sore, lalu sesuai dengan SOP juga dilakukan evakuasi kepada para pengunjung yang sedang berada di wahana tersebut selama sekitar 10 menit hingga jam 4.10. Lalu petugas sudah melakukan pengecekan kepada wahana tersebut dan wahana tersebut sekarang sudah berfungsi dengan baik kembali. Ya, berarti tidak ada korban jiwa atau luka-luka ya? Oh tidak ada. Jadi memang safety-nya berjalan dan langsung permainan itu berhenti dan dilakukan evakuasi kepada penumpang atau pengunjung yang ada di wahana dan semuanya selamat dan tidak ada yang terluka atau cedera. Berarti berita yang beredar sekarang ini bukan hari ini tuh? Oh bukan di hari ini, bukan di tanggal 31 Desember, tapi memang terjadi di tanggal 24 Desember lalu. Ya. Mungkin dari manajemen Ancol kepada masyarakat penegasan aja Mas Eko, kalau unit rekreasi dan wahana aman. Ya, jadi memang saat ini semua wahana yang ada di dunia fantasi ataupun di wahana yang lain di Ancol sudah berfungsi dengan normal, karena kami juga melakukan maintenance secara rutin setiap hari dan per minggu hingga per bulan untuk menjaga keselamatan pengunjung yang menikmati wahana. Ya, berarti dipastikan ditegaskan aman semua ya? Semuanya aman. Masih di Sapa Indonesia Malam bersama saya Friska Clarissa. Pemerintah menaikkan harga tiket masuk Taman Nasional Komodo jadi Rp3,75 juta mulai 1 Agustus mendatang. Pemerintah menyebut rencana kenaikan tarif masuk Taman Nasional Komodo ini bertujuan untuk konservasi kawasan. Meskipun menuai polemik, pemerintah memastikan harga Komodo tetap naik jadi Rp3,75 juta mulai 1 Agustus 2022. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno meminta pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif Labuan Bajo bisa menerima keputusan ini demi konservasi kawasan dan kelangsungan hidup komodo. Dialog, saya bersedia untuk mencarikan solusi, namun saya juga ingin memberikan ajakan agar meningkatkan kualitas dan keberlanjutan lingkungan dalam ekosistem pariwisata yang ada di Labuan Bajo dan Flores. Oleh karena itu kebijakan ini mohon untuk dipahami, dimaklumi. Harga tiket masuk ke Taman Nasional Komodo awalnya sebesar Rp150.000 per kunjungan akan menjadi Rp3,75 juta dan berlaku setahun penuh. Tarif baru ini berlaku untuk kunjungan ke Pulau Komodo dan juga Pulau Padar, sedangkan ke Pulau Rinca tarifnya tetap sama. Presiden Jokowi mendukung kenaikan tarif masuk Taman Nasional Komodo sebagai upaya menjaga kelestarian wilayah konservasi Pulau Komodo yang terbatas kapasitasnya. Saudara, ratusan warga dan pelaku pariwisata di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur berdemo menolak kenaikan tarif masuk Pulau Komodo. Aksi ini sempat diwarnai saling dorong antara massa aksi dan petugas keamanan. Aksi demonstrasi terjadi di depan kantor Bupati Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur pada Senin siang. Ratusan warga dan pelaku pariwisata di Labuan Bajo ini menuntut agar pemerintah membatalkan keputusan kenaikan tarif masuk ke Pulau Komodo yang mencapai Rp3,75 juta. Mahalnya harga dikhawatirkan dapat memengaruhi jumlah kunjungan wisatawan hingga berdampak pada menurunnya pendapatan ekonomi warga. Selain mendatangi kantor bupati, massa juga mendatangi kantor Balai Taman Nasional Komodo guna menyuarakan aspirasi mereka. Signifikan. Jadi kami membandingkan dia dengan Raja Ampat, membandingkan dia dengan Galapagos, dan kami menemukan fakta bahwa harga yang ditawarkan itu sangat luar biasa, dan ketakutan terbesar kami adalah
harga ini hanya bisa menjangkau ceruk pasar, dan ceruk pasar ini sangat sedikit, lalu kemudian akan berdampak pada multiplier efek bagi pertumbuhan ekonomi daerah Labuan Bajo. Biaya konservasi Wisatawan asal Klaten, Jawa Tengah mengaku dipaksa menyewa jeep saat hendak menuju ke petilasan Mbah Marijan di Cangkringan, Sleman, daerah istimewa Yogyakarta. Harga sewa jeep tersebut bahkan diketahui mencapai Rp500.000. Ia dilarang menggunakan kendaraan pribadi karena alasan jalanan rusak. Wisatawan bernama Iqbal itu mengaku harus mengurungkan niatnya datang ke petilasan Mbah Marijan karena diminta petugas menyewa jeep seharga Rp250.000 hingga Rp550.000. Lantaran kecewa, Iqbal lantas berusaha bertanya kejadian yang dialaminya pada petugas di pos retribusi. Namun Iqbal masih mendapatkan jawaban serupa. Menurut Iqbal, peristiwa itu dialaminya pada Minggu 30 Mei 2021. Saat itu dirinya sekeluarga mengendarai mobil pribadi hendak berwisata ke petilasan Mbah Marijan. Namun belum sampai ke lokasi, mobil Iqbal dihentikan petugas jaga dan diminta untuk menyewa jeep. Saat itu oknum petugas beralasan jalan ke petilasan jelek dan harus menggunakan jeep. Hal itu membuat Iqbal heran karena mobil dan motor berplat AB diperbolehkan untuk melintas. Terkait kejadian ini, PLT Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman, Suci Riani Sinuraya mengatakan akan menyelidiki kasus tersebut. Pihaknya mengaku akan melakukan agenda untuk rapat dengan lintas pihak untuk menangani kasus ini agar tidak terulang lagi. Mobil mboten parang munggah nih. Kenapa, Pak? Di dalamnya juga angel. Nggih. Ketuaan kali truk, kali jeep dulu. Terus? Oh, jadi pun mentok mriki. Nek munggah kudu ngangge mobil mriki. Mobil nggak boleh naik ke atas ya, Pak ya? Ya memang mobil itu cuma sama parkiran. Nanti kalau mau ke petilasan, mau ke banggar, mau itu. Parkir yang mana, Pak? Jeep. Parkir yang ini kah, Pak? Ini kan? Iya. Kok nggak boleh naik, kenapa, Pak? Ini saya tadi sampai sini tapi disuruh berhenti, katanya nggak boleh naik. Iya memang kalau di sana kan nanti kalau mau ke banggar, mau kan itu jalannya kan jalan bebatuan, kalau pakai kendaraan kayak gini nggak bisa. Dilarang memang, Pak? Ya memang sampai dilarang, memang kalau pakai kendaraan seperti ini nggak bisa. Saya tanya dilarang apa enggak, Pak? Ya? Dilarang naik pakai kendaraan pribadi atau enggak? Soalnya di sana nanti mobilnya nggak bisa. Nggak bisa. Soalnya kan bebatuan besar-besar gitu. Ya. Berarti gitu nggak, Pak ya? Iya. Seorang wisatawan terpaksa harus kecewa karena gagal mengunjungi petilasan Mbah Marijan di Sleman. Meski membawa mobil sendiri, ia harus menyewa jeep tur keliling Merapi meski hanya ingin ke satu tujuan saja. Nah, sebelum berangkat itu saya sudah survei lewat Google Maps bahwa jalanan itu bagus. Tidak seperti yang petugas parkir bilang jalannya jelek. Terus petugas parkir juga sempat bilang di sana banyak jeep, nanti ganggu jalan. Nah, pedoman saya ini kan jalan umum, jadi nggak mungkin itu hanya untuk jeep aja. Menanggapi berbagai kasus tersebut, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 meminta kasus-kasus seperti ini tidak terulang kembali. Ia meminta kabupaten dan kota untuk menyelesaikan kasus tersebut. Ya untuk urusannya kabupaten kota itu urusanku. Bukan urusanku, itu urusan kabupaten kota. Anggo retribusi ini ora jelas,
harganya ya ora jelas. Pekerjaan seperti itu paling mudah untuk dikorupsi. Kan gitu masalahnya. Jadi jangan sampai lah. Di mata dosen Visipol Universitas Gadjah Mada, Bayu Dardias Kurniadi, penyelesaian kasus-kasus ini tidak bisa diserahkan saja ke tingkat kabupaten dan kota. Hanya saja saya kira karena modelnya lintas regional, lintas daerah, saya kira pemerintah provinsi harus lebih berperan ya di sini karena bagaimanapun kita harus memanfaatkan bagaimana orang Jogja itu tunduk dan taat pada sosok Ngarso Dalem gitu. Bayu menambahkan, kasus-kasus ini menjadi anomali bagi Yogyakarta.